because both Andrew Chan and Myuran Sukumaran spent some decade in jail before being executed, and are necessary because both of these young Australians were fully rehabilitated while in prison. Ya, kita akan melaksanakan konstitusi. Hukum positif kita memang memperbolehkan eksekusi mati. Dan saya kira negara-negara lain harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Ya, kalau memang ingin judicial review, ya silakan. Proses hukum memang kita hormati, tetapi sekali lagi bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan hukum. Dikecam dunia, Indonesia tak gentar hukum mati warga Australia. Pemerintah Indonesia akan mengeksekusi mati 2 terpidana mati warga negara Australia yang tergabung dalam kelompok Bali 9, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. 2 terpidana mati ini sudah dibawa ke lapas Nusa Kambangan dan akan dieksekusi oleh juru tembak di sana. Namun niatan eksekusi mati terpidana narkoba ini banyak menuai kecaman dari dunia internasional. Pemerintah Australia merasa tidak terima jika 2 warganya akan ditembak mati oleh tim dari Kejaksaan Agung. Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahkan sudah mengeluarkan warning kepada pemerintah Indonesia. Bentuk peringatan itu dengan menarik Duta Besar Australia di Indonesia pulang ke negeri kanguru. Kami akan mencari cara supaya rasa kekecewaan kami diketahui. Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tapi kami akan lebih menghargai sikap kebesaran hati dalam kasus ini, ujarnya seperti dilansir Al Jazeera. Tidak hanya Abbott, Menteri Luar Negeri Yuli Isabel Bishop bahkan lebih keras menolak hukuman mati itu. Dia mengancam akan melarang para turis Australia untuk datang ke Indonesia. Seperti diketahui, salah satu devisa wisata terbesar disumbangkan dari turis Australia yang berlibur ke Bali. Saya pikir orang Australia akan menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas eksekusi ini. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan mereka saat menentukan hendak kemana saat liburan, ancam dia. Bukan itu saja protes yang dilontarkan Indonesia. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB juga tidak setuju dengan hukuman mati. PBB meminta agar hukuman mati itu tidak lagi diberlakukan di Indonesia. PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba, kata juru bicara PBB Stefan Jujari. Namun demikian, meski dikecam berbagai penjuru, pemerintahan Presiden Jokowi tidak gentar untuk mengeksekusi mati 2 terpidana narkoba. Hal ini dilakukan untuk membuktikan jika Indonesia sedang melakukan perang terhadap kejahatan narkoba. Berikut sikap tak gentar Jokowi yang didukung menteri sampai anggota DPR untuk tetap melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba, dihimpun dari merdeka.com. Yang pertama, Jokowi tolak semua gerasi terpidana mati. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan menolak semua permohonan gerasi yang diajukan dalam para terpidana narkoba. Hal ini ditempuh Presiden dengan mempertimbangkan dampak negatif yang merugikan bangsa akibat dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada 64 yang sudah diputuskan hukuman mati, mengajukan gerasi, saya pastikan semuanya saya tolak. Tidak akan saya, kata Jokowi dalam Munas 2 Partai Hanura di Solo pada Jumat malam. Jokowi menyatakan tidak gentar meskipun mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak termasuk PBB, LSM, hingga mendapatkan surat amnesti internasional. Namun menurut dia, Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait dengan narkoba. Kalau ada pengampunan untuk narkoba dan makin lama dibiarkan, hancurlah kita, katanya. Jaksa Agung tak gentar eksekusi mati. Pemerintah Australia protes dengan rencana Indonesia yang akan mengeksekusi mati terpidana narkoba berkebangsaan Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dalam waktu dekat. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo tak takut dengan ancaman Australia yang berencana memboikot Indonesia jika masih eksekusi mati warganya. Itu hak mereka untuk menolak tegas, kita juga punya ketegasan sikap mandiri. Kita punya kedaulatan hukum yang harus dihargai dan dihormati semua pihak, kata Prasetyo.
Menurut dia, sesama negara harus saling menghormati hukum yang berlaku di negara masing-masing. Karena itu dia meminta agar Australia maklum dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya begitu juga kita menghormati dan menghargai hukum orang lain. Jadi tentunya kita harapkan mereka bisa memaklumi ini, tuturnya. Menkumham anggap kritik PBB hanya pendapat. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menilai kritik tersebut adalah sesuatu yang biasa. Namun tegas dia mengatakan hukuman mati terhadap berlaku dan berjalan. Mengkritik itu kan sah-sah saja ya, tapi kita punya hukum sendiri. Dan punya putusan pengadilan sendiri, kata Yasona di gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurut dia, semua pihak berhak tidak sepakat dengan kebijakan hukum di Indonesia. Apalagi di alam demokrasi ini perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kita hormati hak mereka. PBB menyatakan pendapat, tapi pada saat yang sama kita punya keputusan pengadilan yang berkeadilan, terang dia. Lanjut dia, perang terhadap narkoba adalah komitmen pemerintah saat ini. Indonesia akan tetap konsisten dan tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Ini bukan soal apa, tapi tentang perang terhadap narkoba dan orang-orang bandar dalam lapas bisa mengatur-atur transaksi narkoba. Sampai sekarang kebijakan kita tetap konsisten, pungkas dia. DPR minta eksekusi mati harus tetap dilaksanakan. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan keputusan menghukum mati para bandar narkoba ini memang menuai pro dan kontra di dunia internasional. Menurutnya, meski dihadapkan pada keputusan yang dilematis, pemerintah harus tetap melakukan eksekusi. Komisi 1 DPR lanjutkan hukuman mati. Anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya mendukung keputusan Jokowi menghukum mati terpidana narkoba dari Australia itu. Menurutnya, meski permohonan pembatalan eksekusi adalah hak dari setiap negara, hukum di Indonesia tetap harus ditegakkan. Menurut saya dilanjutkan saja karena jika pemerintah Indonesia membatalkan hukuman tersebut, maka akan terjadi protes dari sejumlah negara yang warganya sudah dikenakan hukuman mati seperti Brazil, Vietnam, Belanda, ucap Tantowi ketika dihubungi.